Oke Pak, ini setelah berarti dari tahun 2017 ini ya sampai sekarang. 2018 awal ya. Apa yang Pak Urip amatin perubahan nyata terhadap lingkungan setelah Magot ini? Bersih atau gimana lingkungan sini? Jadi artinya apakah masyarakat sini tahu gitu kan menyetor sampah ke sini atau apa gitu? Iya. Jadi memang ada dampak ke masyarakat. Jadi dia itu biasa misalnya buang sampah campur plastik dengan organik. Sekarang ini dia beda. Jadi buang ke sampah ke tukang sampahnya plastiknya aja. Nah, jadi organiknya kita ambil. Nah, itu yang melakukan istri saya kalau di rumah. Saya ngambil tetap ke warteg. Kalau sekeliling kita di sini tetangga itu istri saya yang ngambil gitu. Nah, mereka pun udah tahu. Jadi setiap di pagar mereka udah gantung tuh. Jadi istri itu tinggal ngambil gitu aja seperti itu. Ada dampaknya itu. Ini ada nggak Pak? Apa punya cita-cita mengembangkan Magot ini lebih besar atau mungkin mau mengembangkan diversifikasi apa gitu kan? Misalnya khusus Asgot atau apa gitu. Ada nggak pengembangan ke depan rencana? Ke depannya sih rencana ada Pak saya. Bahkan saya sudah minta sama Kodim. Nah, itu udah ada jawaban. Ya monggo Pak, buat aja di sana gitu. Nah, cuman kebentur saya tuh ya dana modalnya gitu. Kalau saya tuh nggak bisa, ya bukannya saya orang emang tipenya seperti itu Pak, nggak bisa ecek-ecek bikin kandang tuh. Saya awal bikin kandang 2018 aja ini aja. Orang-orang kan masih pakai coba-coba pakai bambu, pakai kayu. Pas lihat ini, Bobe, lu mah apartemen katanya nih gitu katanya. Karena kan sih kita niatnya mau ini Pak, mau lama budidaya Magot ini, nggak sebentar. Tapi kan kalau kayu bambu kan lapuk, ya kan gitu. Nah di sana pun saya gitu, pengennya ya seperti ini, baja ringan, asbes minimal, terus apa sih ya alat-alat yang lain-lainnya gitu. Nah nanti di sana saya mau melihara Magot. Dari satu Magot, produk Magot ini, jenis satu produk Magot ini itu bisa terkait semuanya Pak, sampai ke pohon-pohon sayur-sayuran itu terkait, dari ternak bebeknya terus ini semua terkait itu. Iya. Nah terkait kendala biaya tadi ya, apakah udah ada semacam rencana atau apa gitu untuk minta bantuan dari swasta atau dari pemerintah selama ini? Udah ada belum usaha-usaha, atau mungkin pemerintah udah memberikan dukungan atau dari swasta lewat CSR atau apa gitu? Ada? Belum Pak, karena kita ini mandiri ke satu. Kalau yang seperti itu Bapak suarakan tadi, itu kan kalau nggak salah itu harus berkelompok. Kita buat kelompok maksudnya, gitu kan? Dia kelompok biar ngajuinnya agak mudah, gitu kan? Walaupun lama. Kalau ke pemerintahan, apalagi Musrembang, saya sebenarnya orangnya nggak tahan Pak, nggak tahan nunggu itu loh gitu. Kayak kita kayak nyapir. Musrembang tuh seperti itu Pak. Kita ajuin 2025, bisa 2027 baru keluar. Saya mah udah nggak sabaran, kadang-kadang orangnya ya pengennya ya mudah sendiri aja lah gitu. Kalau misal ke swasta, CR itu kita kan harus ke yang pihak keduanya lah kita gitu. Kita ada yang ngajuin, Pak gimana Pak saya kalau misalnya saya bantu untuk CR, ya boleh-boleh aja misalnya kayak seperti itu. Berarti sekarang ini masih mandiri ya, belum ada? Mandiri ya. Ingin lebih besar lagi nih sebenarnya. Oke, ini terakhir Pak ya. Ini menurut penilaian Bapak sebagai pegiat Magot ini, ini potensi ke depan usaha Magot ini gimana? Apalagi isu sampah sekarang ini kan bukan isu biasa lagi, isu global. Nah itu gimana melihat perkembangan ke depannya potensi Magot ini? Potensi Magot ke depan itu sebenarnya untuk usaha besar-besaran itu bisa aja Pak, bisa gitu kan. Nah cuman kita tuh kendalanya kan di pakan. Nah pemerintah ini harus peduli, saya lagi-lagi seperti itu, harus peduli ke pembudidaya Magot. Kalau kita seandainya minta
sisa resto dengan pemerintah, jangan dipersulit. Itu aja saya mah, kita jemput lah nggak apa-apa, tapi benar dia punya organiknya itu bagus, benar-benar bagus. Nah, terus di sana tuh nanti kita kalau udah dapat misalnya seminggu dikirim atau misalnya udah tontonan, itu Pak, kita perlu mendatangkan teman-teman yang nganggur-nganggur, anak-anak muda untuk kerjasama sama kita gitu kan. Karena kita nanti itu kalau udah di Tanah Merah misal udah luas gitu Pak, bukan ternak maggot aja Pak, saya ingin ada bebek petelur, ayam petelur, ayam kampung, entok, udah semua ikan di apa sih namanya itu yang bak bulat itu pakai terpal gitu kan, bioplok gitu, itu dari satu jenis maggot gitu loh Pak, itu bisa kemana-mana itu Pak, seperti itu. Jadi artinya Pak Urip mau bilang bahwa maggot ini dia semacam usaha yang bisa memicu, bisa datangkan lapangan kerja, kemudian Betul. pangan, lingkungan bersih, pangan tersedia gitu. Betul, iya. Lapangan kerja semakin luas gitu. Iya, seperti itu Pak. Benar. Oke, terima kasih Pak Urip, sudah selesai. Nanti akan kami hubungi kalau